Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, gimana kabarnya? Alhamdulillah, mudah-mudahan ya kalian semua di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Dan doakan ya guru-guru juga di sini semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, teman-teman semua ya, perkenalkan ini Pak Rahmat. Di samping Pak Rahmat yang pakai kerudung ini Ibu Tini. Ibu Tini? Ya, hai. Iya. Ibu Tini, Iya. sepertinya cuaca ini sudah mulai musim hujan Ibu Tini. Iya, betul, Pak. Iya. Sudah musim hujan. Terus di sebagian wilayah ada kebanjiran Bu Tini. Iya, ada juga itu, Pak, yang meluap sungainya, jadi banjir juga. Di daerah mana Bu Tini? Di wilayah Babadan. Babadan Iya. ya. Nah, ketika air itu meluap atau hujan, sebagian tempat itu kena banjir. Itu kenapa ya Bu Tini? Iya, ya. Kenapa ya? Kenapa ya, Pak? Ada yang tidak ya, ada yang banjir. Iya. Ada yang tidak ya. Ada yang tidak banjir, ada yang banjir. Iya. Contoh kayak kemarin di Bu Tini, Iya. kita sekolahannya ya, Iya. banjir tuh lapangan. Iya. Tapi sebagian tempat juga tidak banjir. Itu kenapa Bu Tini? Itu kenapa ya? Ada yang bisa jawab tidak, anak-anak? Ada yang Kenapa bisa ya? jawab? Oke, baik. Bisa jadi Bu Tini ya kalau yang tidak banjir itu karena datarannya tinggi ya, atau bisa jadi karena memang serapan airnya bagus Bu Tini. Iya, betul. Ada lagi tempat yang kena banjir itu bisa ada di karena dataran rendah atau juga karena serapan airnya tidak bagus, iya, tidak mengalir, atau mungkin karena sudah di plester, sudah di semen, sudah di aspal, sehingga air ini susah untuk masuk lagi masuk ke ke tanah, menyerap. Baik, Bu Tini, ya. lebih enaknya nih supaya teman-teman anak-anak di rumah ini supaya jelas paham. Iya, Nanti kita praktekkan penyerapan Bu Tini. air, ya. Iya, sebagaimana yang kita sudah dipelajarin di buku tematik tema 8 Bu Tini. Iya, Ya, betul. tentang pelajaran apa tuh? Penyerapan air. Penyerapan air. Iya. Materi apa? Bahasa IPA. IPA. Iya. Iya. Di pelajaran IPA ya, di tematik 8 itu, tema 8 itu ada pembelajaran bagaimana proses penyimpanan air. Untuk itu ya, adik-adik semua, nanti Pak Rahmat dengan Ibu Tini ingin mempraktekkan bagaimana kenapa air ini bisa menyerap ke dalam tanah dan kenapa air ini tidak bisa menyerap ke dalam tanah. Baik Bu Tini, untuk itu kita langsung aja Bu Tini. Kita perlu alat-alat ya sebelumnya. Oke. Ya, Pak ya. Yang Siap. pertama di sini Ibu Tini jelaskan ada tanah. Ya, baskom ini Bu Tini disediakan ya. Ya. Tujuannya adalah untuk mengetahui berapa banyak serapan air ya, dari yang kita taruh kucurkan ke atas ke bawah ini, biar tahu ya Bu ya, ukuran nanti di sini ya. Nanti teman-teman bisa kita bandingkan di antara gambar A dengan gambar B, mana serapan air yang paling banyak, itu bisa nanti dilihat di baskom. Baik Bu Tini, alat-alatnya sudah semua nih, bahan-bahan semua. Langsung kita praktek saja. Oh iya, satu lagi air ya Bu Tini. Nah, ini air ini ya teman-teman, nanti kita masukkan ke dalam botol A dan ke dalam botol B. Ya, kira-kira air ini ya menyerap tidak sampai ke bawah. Kita lihat ya teman-teman ya. Baik, kita langsung aja Bu Tini. Iya, dari A dulu mungkin ya. Dari air dulu ya. Nih, kita masukkan air ini ya pelan-pelan ke dalam botol A. Coba lihat. Tuh, Bu Tini, serapan airnya banyak banget. Ya, bagus ya itu ya, Pak. Masya Allah. Kita lihat. Nah, ini ya, kita lihat dari belakang. Nih, air ini menyerap ya. Teman-teman bisa lihat. Ya. Ya. Teman-teman, setelah air ini dimasukkan ke dalam tanah, air ini menyerap ke pori-pori tanah ya, sehingga tanah pun ini kalau di dalam bumi, di dalam tanah ini, air ini akan tersimpan ya Bu Tini ya, sehingga nanti sebagai cadangan ketika musim kemarau Bu Tini ya. Teman-teman bisa lihat di sini tidak ada air yang mengendap, semua air ini menyerap ke dalam tanah. Kalau ini nanti bisa nanti disimpan di dalam bumi sehingga tanaman pun bisa menyerap air ya Bu ya. Baik.
kita lanjut ke Yang praktek kedua, yang gambar yang 2 B. Bu Tini. Di sini sudah ada tanah tetapi dilapisi dengan semen ya Pak ya. Ya. Kita lihat seperti apa nanti reaksinya. Ya, ditaruh lagi seperti ini. Wah, Pak, kita tunggu ya. Ya, Apakah tunggu. ada air yang bisa keluar atau menetes ya ke bawah. Oh, ternyata tidak bisa Bu Wah, Tini. tidak bisa nih Ternyata ya. teman-teman Tuh, tidak bisa. Airnya Lihat teman-teman. ternyata tidak Ya. bisa keluar. Nah, air ini tidak menyerap ke dalam tanah karena lapisan tanah paling atas itu tertutup oleh lapisan semen. Ya, Ya, sehingga air ini tidak bisa keluar. masuk ke dalam, sehingga wajar saja yang bisa mengakibatkan banjir teman-teman. Ya, tuh beda dengan gambar A. Gambar A sama sekali tidak ada air. Air ini sudah masuk dan disimpan di dalam perut bumi dan sebagai cadangan ketika musim kemarau. Tapi yang gambar B ini sama sekali tidak menyerap. Ya, air pun tetap berada di atas karena tertutup oleh lapisan semen. Dan ini yang mengakibatkan daripada adanya banjir begini. Ya, betul. Maka untuk itu ya bagus kalau kita punya lahan atau punya pekarangan yang tidak harus disemen semua. Ya. Misalnya kita buat untuk taman ya. Taman ini nanti tujuannya adalah ketika curah hujan ya serapannya Bu ya. Ya. Air hujan itu bisa diserap di dalam tanah. Tapi kalau misalkan diplester semua, maka otomatis ini akan mengakibatkan banjir ya. Baik, dari eksperimen ini, percobaan ini ya, kira-kira teman-teman semua bisa mengambil kesimpulan ya. Bisa mengambil kesimpulan apa yang kita lihat di gambar A dan kita lihat di gambar B. Ya, Ibu Tini seperti itu ya. Ya, betul. Coba Bu Tini tunjukin, ada air nggak? Nggak Nah, ada di sini teman-teman, ternyata tetap kosong. kering. Ya, tetap kering. Berarti air ini sama sekali tidak menyerap, ya, tidak menyerap. Kalau ini banjir, ya, tuh artinya bahwa nanti cadangan simpanan air di perut bumi ini banyak kalau tanah kita tidak diplester atau Iya, gitu betul. Ibu Tini ya. Dibiarkan seperti di sekolah alam ini ya Pak ya. Saya sekolah alam Ibu Tini. Iya. Hanya sebagian saja, tapi yang lainnya banyaknya dari tanah semua, betul. ya. Baik, Ibu Tini, kita sudah praktek, sudah menjelaskan ke adik-adik, ke teman-teman semua. Ada yang mau disampaikan Bu Tini? Ya, mungkin nanti dari hasil ini ya, video ini teman-teman juga mengerjakan soal ya Pak ya. Oh gitu. Iya, biar Ada pertanyaannya Bu? Iya, bagaimana nanti reaksinya ya. Dapat kesimpulan aja ya Pak ya, biar Boleh. tidak banyak. Nanti Gimana, boleh dikirim ke WA ya Pak. Boleh, japri aja ya Iya. teman-teman. Bagaimana reaksi yang terjadi pada botol A? Nanti dijawab dan B. Cukup itu aja ya Pak ya, jangan Oke. banyak-banyak ya. Ya. Terima kasih, Ibu Ya, Tini, cukup? Ya, cukup. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan dengan praktek ini menjadi sebuah pengalaman yang baru, karena pembelajaran dengan praktek itu sangat mengena ya untuk teman-teman semua, daripada ya kita membaca buku kemudian tidak mempraktekkan. Kayaknya lebih mudah dipahami dengan cara seperti ini. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan Ibu Tini ya. Ya, betul. Dan mudah-mudahan kakak-kakak kelas 5 jangan lupa ngaji pun, sholat, bantu orang tua tetap dilaksanakan. Itu saja Bu Tini. Ya. Baik, kami ucapkan terima kasih ya. Assalamualaikum.